Shalom dulu sama-sama. Shalom. Mari kita melihat ayat yang kita baca bersama-sama. Tolong PowerPoint-mu dikonekkan ya. Sudah ya? Belum connect? Oh, yang di TV di tengah? Yang di tengah diusahakan supaya Muse bisa melihat ya. Mari kita membaca Matius 3 ayat 15, 16, 17. Tadi sudah kita baca dari ayat 13. Tetapi yang penting sekarang adalah 15, 16, 17. Mari kita baca bersama. Lalu Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. 16. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hari ini kita mendengar dari firman Tuhan, yaitu sebuah berita yang namanya Epifani. Tadi sudah diawali oleh Coach Jae Hong, berita-berita yang kita dengar sepanjang awal tahun ini. Ya, mengerikan kecelakaan kereta api, gempa bumi, kemudian macam-macam. Saudara, apakah kita akan mengikuti berita-berita itu? Saya percaya bahwa Tuhan sudah mengawal kita dari awal tahun, bahkan mengakhiri tahun 23 dan memasuki awal tahun. Saya terlalu percaya apa yang dibutuhkan oleh gereja, yaitu berita yang datang daripada Tuhan. Yaitu berita Epifani. Berita Epifani itu adalah berita perjumpaan Allah dengan umatnya. Yang kita baca ini adalah berita Epifani kedua di dalam Alkitab. Epifani pertama adalah berita kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah memahami bagaimana perjumpaan Tuhan dengan umatnya melalui Epifani, manifestasi Tuhan memimpin orang Majus dari jauh sampai bertemu melalui yaitu bintang cahaya daripada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berhenti di sana, saudara. Tuhan mengendaki supaya berita Epifani itu terus dialami oleh gerejanya, oleh umat Tuhan. Ketika Tuhan lahir, kemudian berita itu menyebarkan kemana-mana. Nah, Alkitab mencatat Epifani yang kedua adalah ketika Tuhan hadir di tengah umatnya. Saya beritahukan di dalam Yohanes 1 ayat 14, yang mau menyimak bersama saya buka Alkitabnya. Saya akan bacakan, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, pembaptisan Yesus yang pertama itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes tahu dengan jelas. Dan kemudian Rasul Yohanes juga murid Yesus. Yohanes Pembaptis berbeda dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dia memberitakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu kelahiran, saudara. Itu yang namanya berita Epifani pertama di sejagat raya ini. Di dunia ada berita Epifani kelahiran yang pertama. Yang kedua adalah berita yang dikatakan oleh Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus bukan anak lagi. Yesus udah dewasa. Ya, dia bukan anak lagi, tetapi Yesus sudah dewasa. Dia sudah menjadi manusia yang siap untuk menjalankan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, manifestasi yang kedua atau Epifani kedua Tuhan nyatakan melalui yaitu
baptisan Yesus. Nah, ini pertanyaannya, mengapa Yesus mengawali kehidupannya? Kehidupan pelayanannya Yesus awali dengan dia menyatakan dirinya melalui baptisan. Oleh sebab itu, jemaat KAIM Tong harus memahami bahwa berita Matius 3, baptisan, itu bukan berita tentang baptis selam atau percik. Ini bukan berita-berita yang lain. Tetapi berita ini adalah berita yang menunjukkan oleh Yohanes adalah kesaksian tentang Epifani. Ayat yang ke-16, 17. Tiba-tiba ketika Yesus keluar dari air, saudara lihat, manifestasi kehadiran Allah Tritunggal itu ditunjukkan di tengah-tengah jagat raya ini. Di tengah manusia yang berdosa, di tengah kegelapan. Kalau Yesus hanya lahir, dia hanya seorang manusia yang lahir seperti kita. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar. Rencana penyelamatan bagi manusia. Karena itu Yesus harus hadir di tengah-tengah kegelapan sesuai dengan firman-Nya. Dia harus diam di antara kita. Selain Tuhan menyatakan dirinya, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir di tengah-tengah baptisan. Seolah-olah Yesus akan menunjukkan kepada semua orang. Waktu itu Yohanes membaptis itu adalah orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem, penduduk-penduduk di sana. Dan Yesus tinggal di Galilea. Saudara, tinggal Yesus di Nazaret itu adalah kota yang tak terlihat. Sarjana-sarjana ahli daripada sejarah Alkitab tidak mencantumkan Nazaret. Bahkan kita kalau perayaan Natal kita lebih banyak ngomong Nazaret atau Bethlehem. Hai kota kecil Bet. Kenapa tidak Nazaret? Sedangkan Yesus itu lahir di Nazaret. Dia besar di Nazaret. Dia hidup di Nazaret. Dia orang Nazaret. Sampai dia wafat, dia disebut orang Nazaret. Kemudian ditulis di dalam salibnya, inilah raja orang Yahudi, orang Nazaret. Nazaret, saudara, Nazaret adalah tempat di mana tak terlihat kecil, dan di sana adalah tempat tidak diperhitungkan. Oleh karena itu ketika Tuhan tahu bahwa waktunya dia telah tiba, Tuhan datang menunjukkan diri di tengah-tengah orang-orang yang dibaptis. Saudara, orang Yahudi itu sebetulnya sejarah tidak mengenal atau tidak perlu dibaptis secara baptisan Yohanes. Karena baptisan itu baptisan pertobatan. Tetapi Yesus menunjukkan, dia memperkenalkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia kemudian yang kedua, dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak yang dipilih oleh Tuhan, yang disebut anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Karena itu Epifani adalah perjumpaan Yesus dengan umatnya. Saudara, berita ini disampaikan di awal kebaktian perdana kita, kebangkitan ini, saudara, dengan tujuan Tuhan ingin menjumpai setiap anak-anak Tuhan. Tuhan ingin menjumpai saudara. Tuhan ingin menggerakkan saudara. Tuhan ingin menyatakan dirinya, aku Bapamu, aku adalah Yesus, aku adalah Roh Kudus yang siap akan memimpin hidupmu. Dan Tuhan menjumpai saudara untuk supaya saudara melakukan, menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Cukup jelas ya. Jadi berita daripada Matius 3 itu bukan berita tentang baptisan selam atau baptisan percik, tetapi beritanya adalah manifestasi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita mau menunjukkan diri yang dengan istilah aktualisasi diri? Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menunjukkan sebuah peristiwa yang mengejutkan Indonesia tentang kekristenan kita. Saya akan tunjukkan lewat tayangan ini, perhatikan baik-baik. Silakan diputar. Dan kami atas nama Kementerian Agama yang kemarin dengan Bapak Menteri PMK dan Menteri Pan RB dan Menteri Tenaga Kerja, kami sudah bersepakat
untuk merubah nomenklatur. Kata Isa Al-Masih kita rubah menjadi Yesus Kristus. Ayo tepuk tangan. Maka nanti di kalender nasional Ya, akan cukup. tertulis. Nggak usah teruskan, nanti kalau mau segiringkan 1 menit. Saudara nggak cepat respon karena saudara mungkin nggak jelas. Negeri ini atas nama pemerintahan telah mengubah nama Isa Al-Masih di kalender kita menjadi nama Yesus Kristus. Ayo tepuk tangan. Saudara, saya mendapatkan video ini dari grup majelis kita. Saya terbuka dengan saudara yang mengirim mengirim video-video. Maaf kalau video tidak baik, tolong jangan dikirim. Tapi kalau baik, Musa ambil untuk Musa tayangkan. Saudara, Musa bersyukur ketika saya menerima video ini, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya bertepuk tangan di meja persiapan saya. Tanya semua ada di dapur. Saya tepuk tangan, saya bilang Yesus Kristus aktualisasi di Indonesia sekarang. Nangkep enggak? Sudah tidak waktunya saudara sembunyi-sembunyi jadi orang Kristen. Saudara tahu, di media sosial jutaan orang itu percaya Yesus melalui Christian Prince. Saudara tahu banyak orang sekarang mengenal nama Yesus. Saudara jangan sembunyi-sembunyi. Saudara tidak berani menampilkan diri. Kita harus beretika, ya. Tetapi saudara tidak boleh. Tuhan yang maha kuasa. Aduh, Musa sedih. Waktu Musa dengar di kelompok saudara-saudara yang ada di Bamak dan dilaporkan. Saya di tengah-tengah saudara-saudara yang beragama yang lain. Semuanya ada Hindu yang mengatakan Sang Yang. Yang mengatakan ada Buddha yang mengatakan sendiri. Kok giliran Kristen mengatakan Tuhan yang maha kuasa? Siapa yang memperkenalkan kita? Apakah kita selamat karena Tuhan yang maha kuasa? Kan bukan. Tapi saudara, Musa berdoa, Tuhan tolong Tuhan Tasik ini Tuhan. Lawat kota ini Tuhan melalui gereja KM Tong. Kalau semua gereja tidak bisa menangkap, tetapi gereja KM Tong menyambut tahun yang baru dengan awal kebaktian, dengan manifestasi Tuhan. Kalau Tuhan bermanifestasi, satu ditandai dengan dinyatakan di Indonesia, nama Yesus Kristus ini didengar oleh seluruh media, didengar seluruh antero Indonesia. Walaupun ini di gereja Katolik, tetapi ini sudah tersebar di mana-mana. Ini menjadi ketetapan pemerintah Indonesia. Nama Isa Al-Masih tidak lagi ditulis di dalam hari raya Kristen, tetapi nama Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan kita bilang Isa Al-Masih lagi ya. Coba bilang sama sebelahnya, kamu ngerti enggak gitu. Masih ada yang takut saudara, masih ada yang takut bilang Yesus. Jangan bilang Yesus, ganti Isa. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah namanya yaitu peneguhan. Ini konfirmasi sorga saudara. Kalau tema ini pagi ini kita sudah mendapatkan saudara, bahwa Tuhan sudah memanifestasikan dirinya di Indonesia. Namanya itu di atas kolong langit ini dan di bawah tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Kurang jelas? Saudara tahu teman bisnis saudara akan binasa kalau mereka tidak punya nama itu. Saudara akan tahu rekan-rekan saudara akan binasa, teman-teman saudara, lingkungan saudara. Saudara tidak dipanggil untuk menjauh daripada firman. Karena itu ini saatnya kita harus mengaktualisasi diri. Saudara perhatikan, Abraham Maslow adalah seorang psikolog, hamba Tuhan, orang Kristen yang telah mencantangkan sebuah teori kebutuhan. Sesungguhnya kebutuhan manusia mulai dari dasar itu adalah kebutuhan makan, minum. Tetapi ada kebutuhan yang kedua lebih tinggi adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan lebih tinggi adalah kebutuhan sosial.
Saudara, bukankah Tuhan sudah mau untuk datang ke dunia ini menyediakan kepada kita roti hidup? Tuhan menyediakan keamanan sorga. Tuhan memberikan persekutuan di antara kita. Lewat salib Tuhan, kita tidak lagi jauh, kita tidak lagi bermusuhan, tetapi kita bersekutu. Saudara, tingkat yang lebih tinggi daripada sosialitas adalah tingkat yang namanya penghargaan. Saudara, kita rindu supaya gereja kita itu kaya dengan seluruh kebutuhan ini. Kita sudah akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di tahun 24. Makan, minum saudara, keamanan saudara, sosialisasi saudara. Saudara menjadi berkat di antara saudara yang lain, lingkungan saudara. Melalui nama Yesus, saudara akan menjadi berkat. Saudara akan dipakai dimanapun untuk menyatakan bahwa nama Yesus akan menyembuhkan, nama Yesus akan menyelamatkan. Nah, dan kita akan berikan penghargaan. Saudara, kebutuhan manusia itu sampai ke tingkat yaitu berharganya hidup kita. Tetapi Tuhan punya maksud. Saya percaya Abraham Maslow dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan ini, yaitu aktualisasi diri. Saudara, kalau kita sudah terpenuhi segala sesuatu, pertanyaan, maukah kita mengaktualisasikan diri? Aktualisasi diri itu apa? Aktualisasi diri itu adalah sebuah hasil dari kematangan diri dan menyadari kemampuan diri dan mampu melaksanakannya. Aktualisasi diri, Yesus mengaktualisasikan dirinya karena Yesus sudah bertambah hikmat. Lukas itu mencatat Yesus bertambah dewasa. Yesus diperkenan oleh Allah dan manusia. Yesus mengalami yang namanya yaitu terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, semakin dikasih Allah dan manusia. Manifestasi Allah itu tujuannya untuk saudara dan saya mengalami yang disebut yaitu kematangan, kedewasaan, pengenalan kepada Tuhan, pengetahuan, kebijaksanaan bahwa kita adalah anak Tuhan dan kita boleh diperkenan oleh Tuhan dan manusia. Saudara, target awal tahun ini, izinkan Roh Kudus, izinkan Bapa, Putra dan Roh Kudus, izinkan dia bermanifestasi dalam hidupmu. Dia akan mendorong saudara, dia akan memampukan saudara, dia akan mendorong saudara untuk saudara boleh bertambah, bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, di dalam kedewasaan saudara, kematangan cara berpikir, bertindak sebagai orang dewasa, dan saudara akan disukai oleh semua orang. Yang setuju katakan amin. Saudara mau disukai atau tambah dibenci? Kalau musuh tambah disukai. Saya harus punya target. Saya harus lebih dicintai sama Cik Dede. Minta izin Pak Komandan. Tapi kalau Cik Dede senang, pasti Pak Dance juga senang. Amin. Jangan begini. Waduh, tahun depan gimana ya, saya mau pindah dari Kak Imtong. Nyebelin semua. Oh ya, kalau gitu semua musuhmu. Saudara, please deh. Manifestasi Tuhan akan terjadi dalam hidupmu untuk membuat hidupmu akan beraktualisasi, akan tampil di tahun awal tahun ini. Saudara akan kelihatan dewasa, saudara akan kelihatan berhikmat, saudara akan kelihatan disukai Tuhan dan disukai sesama. Saudara, 3 hal yang dipastikan orang yang mengalami kedewasaan seperti Yesus. Setelah Yesus mengalami yaitu namanya baptisan, Roh Kudus yang sama membawa Yesus di dalam pencobaan. Di sini saudara, kita mengetahui manifestasi Tuhan, epifani Tuhan, penampakan Tuhan, perjumpaan Tuhan dalam hidup kita memampukan kita untuk menang atas yang pertama yaitu keinginan mata, kedua keinginan daging, dan ketiga keangkuhan hidup. Mari kita sebutkan 1, 2, 3. Saya akan tunjukkan sebelum baptisan itu dimulai, saudara, Yohanes Pembaptis telah mendahului 3 golongan orang yang telah mengambil komitmen untuk bebas daripada keinginan ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga, saudara.
Ayat yang ke-10 demikian, saya bacakan. Orang banyak bertanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Ini sebelum dibaptis ya. Lalu kemudian jawab Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara, pencobaan pertama yang Yesus alami adalah pencobaan rubah batu jadi roti. Kalau bisa rubah bangku itu jadi roti tawar. Kalau bisa rubah gereja ini jadi kue tar. Saudara, itu orang yang sudah tidak dewasa. Saudara, keinginan mata harus selesai. Amin. Saudara, jadilah orang yang percaya saudara punya Bapa yang sanggup memelihara saudara. Jangan serakah. Jangan terus punya keinginan mata. Ya, orang yang bertumbuh di dalam hikmat dan kedewasaannya semakin disukai orang yang mudah berbagi. Tahun 24, kalau saudara mendapati hidupmu seperti itu, Tuhan menjamin Dia suka pada saudara dan banyak orang akan menyukai saudara. Keinginan daging, di dalam ayat 12 mengatakan, pemungut cukai, guru, apa yang harus kami perbuat? Apa jawabnya? Jangan menagih lebih banyak. Pemungut cukai, tukang pajak, mau dibaptis. Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Saudara, pencobaan kedua yang Yesus alami apa? Naik ke bumbungan bait suci. Kalau kamu memang anak Allah, lompat dari bumbungan bait suci, kamu akan ditangkap oleh malaikat. Kamu akan dijaga oleh malaikat. Saudara, Yesus datang bukan untuk show off. Yesus datang bukan untuk melakukan perintah iblis, tetapi Yesus datang untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara, orang-orang pemungut cukai, dia menagih lebih dari yang ditentukan. Contoh, pajak harus dibayar, setuju kan? Tapi kalau kita bayar 1 juta, tapi orang pajak bilang apa? 5 juta, 100 juta, dan sebagainya. Saudara, apa maksudnya itu? Saudara, orang yang dewasa seperti Yesus sudah tidak ada lagi keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan yang berlebih daripada apa yang ditentukan oleh firman Tuhan. Tuhan menjamin jangan khawatir hidupmu, cukupkanlah dirimu, jangan mencintai uang, cukupkanlah dirimu. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu, dan kamu akan berkata, Yesus adalah penolongku. Yang ketiga, keinginan atau keangkuhan hidup. Di ayat yang ke-14, prajurit-prajurit bertanya. Kalau tadi pemungut cukai, ini prajurit bertanya demikian, apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab apa? Jangan merampas. Ini prajurit ya. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, orang yang sudah mengalami pertumbuhan kedewasaan dan berhikmat, orang itu tidak terbelenggu oleh namanya kesombongan, keangkuhan hidup. Yesus dicobai, lihatlah seluruh dunia ini, aku akan berikan kekayaan ini, tapi sembahlah aku. Lalu Yesus berkata, enyalah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Apa maksudnya, saudara? Keangkuhan hidup itu adalah tidak lagi perlu Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, tetapi dia mengandalkan diri sendiri, kekayaannya, dan kekuatan yang lainnya. Saudara, marilah, kalau Yesus sudah memanifestasikan diri hadir di tengah-tengah umatnya dengan tugas jelas, dia harus memikul dosa kita, dia akan memimpin hidup kita penuh dengan pengharapan. Mari kita menyembah Yesus. Tingkatkan ibadahmu, tingkatkan doamu, dekat sama Tuhan, andalkan Dia. Walaupun Anda belum melihat, tapi Anda harus bertekun. Kita berharap di tahun awal ini saudara sudah bebas dari keinginan mata, daging, keangkuhan hidup. Kalau itu mengganggu saudara, saudara ingat khotbah ini. Berkata, kalau Tuhan sudah menang, saya pun akan menang. Saudara, yang terakhir adalah saudara, aktualisasi yang kedua. Aktualisasi yang
kedua yang Yesus nyatakan menjadi Tuhan itu suka sama Yesus dan berkenan kepada Yesus dan mengasihi Yesus. Karena perhatikan, aktualisasi itu bertujuan untuk menerima dan menyadari keadaan diri untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Saudara perhatikan, Yesus menerima panggilannya. Dia bukan dipanggil untuk hanya berpesta pora dengan mukjizat dan dengan segala supranaturalnya, menyembuhkan orang sakit, dia dipuja-puja. Tetapi Yesus tahu panggilannya. Orang yang mengaktualisasi diri, menunjukkan diri adalah orang yang tahu dan menerima, bahkan sadar bahwa di dalam dirinya memiliki potensi, memiliki panggilan untuk dia kerjakan, dia kembangkan. Saudara, ini waktunya gereja untuk mengembangkan diri. Setuju? Ini waktunya gereja untuk menunjukkan diri. 65 tahun sebentar bulan Maret. Mari kita sekarang kita gunakan, tahu kembali panggilan daripada orang percaya adalah supaya kita boleh menjadi saksinya seperti Yesus. Kalau Yesus mau untuk menilai hidupnya hanya dengan keangkuhan hidupnya, hanya dengan daging dan dengan mata, Yesus bisa, saudara. Yesus itu punya kuasa, banyak pengikut, tetapi Yesus berkata, bukan untuk itu aku diutus. Aku diutus menjadi anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Bahkan Yesaya mengatakan, dia menanggung penyakit kita, pemberontakan kita, dan kesalahan kita. Saudara, Yesus harus mati di atas kayu salib. Orang yang menunjukkan dirinya di awal tahun ini, dia tahu, saya punya potensi untuk saya menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Saya harus menjadi saksi bagi dia. Saya akan memenangkan banyak orang. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan menggunakan potensi. Dulu saya belum selamat, sekarang selamat. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saudara, orang yang mengaktualisasi diri, orang yang menunjukkan dirinya adalah orang-orang yang akan menggenapi seluruh rencana Tuhan.